Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-hukmu tsani hal lil wakil an ya'kula min mali muwakkilihi. Apakah boleh bagi wakil makan dari sebagian harta orang yang mewakilkannya, yang menyuruhnya? Zahiru qawlihi yadullu, utawi zahir firman Allah, aw ma malaktum mafatihah, iku yadullu nutuhake apa zahirul qaul, ala annahu satuhne kelakuan iku yurakhasu den paringi kelonggaran lil wakili kanggo wakil an yakula yen to mangan sapa wakil min malil muwakkil, boleh an yakula makan sapa wakil min malil muwakkil dari sebagian harta orang yang mewakilkannya, tapi bi ghairi syatatin, tanpa berlebihan, wala udwanin, dan tidak melampaui batas. Waqad ruwiya an Ikrimah, benar-benar diriwayatkan dari Ikrimah, annahu qala idza malakal miftah fahuwa jaiz, atau idza mulika, jika si wakil diserai kunci maka makan yang di rumah itu boleh. Wala ba'sa an yat'ama syai'al yasir, enggak apa-apa si wakil makan sedikit. Kepengen rambutan epek siji loro boleh, sing joko rambutan itu. Pengen pelem epek siji loro boleh, sing joko kebun pelem. Nek sak kerenjang gak oleh ya. Berarti dodol. Waruwiya diriwayatkan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi, tentang firman Allah, aw ma malaktum mafatihah, atau rumah-rumah yang kalian memiliki kunci-kuncinya. Siapa sih yang dimaksud pegang kunci? Huwa wakilur rajul, si pegang kunci itu wakil atau pesuruh seseorang. Yurakhasu, diberi kelonggaran, lahu bagi wakil, an yakula yen to mangan sapa wakil, minat tamri, dari sebagian kurma yang dia jaga. Wa yashraba, boleh juga minum, minal laban, dari sebagian susu, kalau dia diperintah menggembala atau merah. Waqila, dikatakan pula, al-muradu bihi waliyul yatim, yang dimaksud dengan istilah wakil, orang yang dipasrai ngurus anak yatim. Lah anak yatim diundang apa biasa santunan, ono mangan-mangan. Si gurunya, ustadznya yang ngurus boleh juga ikut makan nasi kotak, ya boleh. Enggak terlalu kaku Islam itu, boleh. Guru yang ngajar di panti yatim terima gaji juga boleh sepantasnya. Tapi kalau korupsi enggak boleh. Ya tanawalu, dia boleh makan min malihi, sebagian dari harta yatim yang dia rawat, tapi bil ma'ruf, dengan cara baik-baik, ora tintek-entek nih, tuna idrorin bil yatim, tanpa merugikan si yatim, tanpa bikin mudarat bagi yatim. Kama qala ta'ala, wa man kana ghaniyan
falyasta'fif. Siapa yang telah mampu meskipun ngerawat anak yatim, maka hendaknya dia menahan diri, enggak usah ikut makan. Wa man kana faqiran falyakul. Dan kalau yang ngurus anak yatim itu melarat, ya silahkan makan, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik-baik. Ojo aji mumpung oleh dintekne, ojo. Ustadz murui makan bersama yang talam. Karo bocah-bocah yatim yang jadi pembina, boleh. Ini loh, ayo makan bareng. Coba ojo ngentekne ustadz wis nek rong piring, yatime sik 20 ya aja ya. Iki jenenge ngakali. Al-hukmu tsalits hal yubahul aklu min baiti sadiq bi ghairi izni. Apakah dibolehkan makan dari rumah teman akrab? Kanjeng Nabi kadang ke rumah sahabatnya langsung makan aja. Bi ghairi izni, tanpa izin. Abahat al-ayatul karimah al-akla min buyuti man sammallahu subhanahu wa ta'ala. Aja turu cah ya, ngaji. Sing turu digugah. Ayat yang mulia membolehkan makan dari rumah-rumah orang yang mana Allah sebut nama mereka. Minal aqarib, yakni rumahnya para kerabat. Wa min buyutil asdiqa, juga makan dari rumahnya teman-teman, sahabat. Wa qad kana al-wahidu, benar-benar ada seorang zaman dahulu, la ya'kulu, dia tidak berani makan, min baiti ghairi, dari rumah orang lain. Ayo ngaji dah. Enggak berani makan dari rumah orang lain. Kenapa? Ta'assuman, karena takut dosa. Farakhasa, lalu memberikan kelonggaran. Sapa Allahu Allah li ahlil a'dzar, bagi orang-orang yang punya uzur. Al-umyi, orang-orang buta. Wal urji, orang-orang pincang. Wal mardo, orang-orang yang sakit. Aula, atau tidak punya uzur. Oh, keliru. Awal yang diberi kemurahan itu yang cacat. Summa rakhasa, kemudian Allah memberi kelonggaran makan dari rumah kerabat dan teman. Bukan hanya bagi mereka yang uzur, tapi linnasi, bagi seluruh umat manusia, ammatan semuanya. Fa'alu takhal ta'ala sadiq, andai kamu bertamu ke rumah teman, fa'akalta min ta'amih, lalu anda makan sebagian dari panganannya, tulen konco dadak jambune kembel, rek, ayo nyampe jambune koncomu, boleh kah? Boleh, titik-titik ya boleh. Bi ghairi ini, dengan tanpa izin, kana dzalika halalan, maka yang demikian itu hukumnya halal. Qala al-Jassas, wa hadha aidan mabniyun ala ma jaratil 'adatu bil idzni fi. Boleh makan ini juga mabniyun, didasarkan alama, atas adat istiadat, jarat yang telah berlaku, al-adatu adat, bil izni, memberi izin, fi, dalam hal seperti ini. Fa yakunul mu'tadu min dzalika kal mantuq,
Maka sesuatu yang sudah jadi adat istiadat dari makan sebagian milik kerabat itu kal mantukbih, hukumnya seperti izin yang dilafazkan, hukumnya seperti izin yang diucapkan. Yang menjadi tamu ojo kekhusyuan meneng sampai 3 jam. Alasannya durung dimanggakno. Padahal wis dicepakno jajan, wis dibuka itu plesim. Apa gak mangan durung dimanggakno? Salah. Langsung makan aja, Bu. Boleh, enggak nunggu, enggak usah nunggu, boleh. Tapi satu plesim digawa mulai aja ya. Wa huwa mithlu ma tatasaddaqu bihil mar'atu min baiti zawjiha. Hal ini seperti ketika seorang istri bersedekah dari rumah suaminya. Ono pengemis diparingi duit 1.000. Memang boleh tanpa harus izin suami. Tapi lo ono pengemis ati mau wae 3 juta, ya kudui izin suami musyawarah Mas. Nek pengemis ganteng kula paringi 5 juta dulu. Jangan-jangan gendakamu. Mboten niku anake kiai kula ngono ta. Sakarmu, tapi harus izin kalau banyak. Kalau dikit-dikit enggak apa-apa. Bil kisrati, dengan memberikan sak cuil roti. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Min ghairi isti'dzaniha, tanpa harus si perempuan minta izin iyahu kepada suami. Li'annahu, karena yang demikian itu muta'arafun, adalah sudah saling dikenal, annahum, bahwasanya kaum muslimin layamnauna, tidak melarang mislahu, perbuatan seperti itu. Wis umum lumrah, seperti ngliwat bareng yang lumrah. Kadang ono arek dijak masak bareng ra gelem. Khawatir urunan beras 2 on setengah sak on mangane 3 on. Ya. Pokoknya temannya boleh, apa temannya seneng boleh. Dijak liwetan maneh boleh, ya berarti boleh. Dijak liwetan maneh sak grup tetap seneng, ya berarti boleh. Nah, tapi ono sing makan didik, sing makan akeh. Wong nyatane bendino cak liwetan ya tetep mau kok. Berarti boleh. Kon podo masuk arep mangan upone diitung ya. Upone 50-50. Kak mangan-mangan ngitung upo. Kal abdil ma'zun, seperti seorang budak yang telah diberi izin. Wal mukatab, dan budak mukatab. Yada'awani, si budak atau pembantu dua-duanya mengundang ila ta'amihima, untuk ikut makan makanannya budak. Contoh kalau di sini kangkang supir, ada teman-teman supirnya Lirboyo Ploso, pas ngantar Gus Kausar apa siapa acara ke Malang. Supirnya main ke sini, sesama supir. Ya sama, supir sini ke Ploso di servis. Ganti supir Ploso ke sini ya di servis, enggak harus pakai izin saya. Langsung dijak mam di ruang makan itu. Dan ngopi-ngopi, boleh begitu memang boleh. Ojo kaku-kaku ya. Besok saya menjadi kiai ojo kereng-kereng ya. Boleh. Quran membolehkan. Fayajuzum wa yatasaddaqani, dan 2 budak itu bersedekah bil yasir, dengan harta yang sedikit, mimma, dari makanan atau harta, fi aidihima, yang ada di tangan kedua budak itu. Fayajuzu, boleh demikian itu, bi ghairi iznil maula, dengan tanpa izin
Mas Izal Maula lako izan. Dengan tanpa izin sang majikannya. Alhamdulillah tanggal 24 kemarin sudah ada pengumuman Mas Izal lulus. Insya Allah dengan nilai terbaik. Alhamdulillah. Terus S2-nya juga mau rampung. Waqad ru'ya, benar-benar telah diriwayatkan An-Nafi' an Ibni Umar annahu qala laqad ra'aituni, benar-benar aku pernah melihat kelakuanku. Bagaimana kelakuannya? Wa marrajulul muslim, tiada seorang laki-laki muslim bi'ahaqqa lebih berhak bitinari wa dirhami, terhadap uang dinar dan dirhamnya, min akhihil muslim, tidak lebih berhak daripada saudaranya yang sesama muslim. Maksudnya begini, dengerin. Zaman dulu itu zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat. Saking akrabnya antar sahabat itu. Sampai-sampai orang yang punya itu seakan tidak lebih berhak untuk menggunakan duitnya daripada orang lain. Ente punya teman pakai boleh, saya punya ente pakai boleh. Dulu begitu. Orang tidak lebih berhak atas hartanya dinar dirham daripada orang lain. Benar-benar gotong royongnya luar biasa. Warawat dan meriwayatkan Ishaq ibnu Katsir anir Rasafi, qala mengucap si Ar-Rasafi, kunna inda Abi Ja'far yauman, adalah kami ada di rumahnya Abi Ja'far yauman suatu hari. Faqala, Abu Ja'far berucap, hal yudkhilu ahadukum yadah fi kummi akhih au fi kisih fayakhudhu malah. Ini untuk mengukur pertemanan. Apakah pernah seorang dari kamu masukin tangannya ke lengan saudaranya atau masukin tangannya ke saku kantong saudaranya lalu mengambil duitnya? Ayo, ada apa enggak keberanian? Tahu-tahu kalau di Indonesia biasanya hal yang sepele ya. Lungguh bareng ngesai rokok konya langsung jupuk tekok kesai. Pernah apa enggak kamu dalam berteman sampai berani masukin tangannya ke saku teman lalu ambil duit? Qulna, kami menjawablah, boten wani. Qala, lalu Abu Ja'far berucap, ma antum bi ikhwan, berarti kamu bukan pas seduluran, belum belum perkoncoan, ya, belum pertemanan. Wong gak wani ngerogoh sakune koncoe. Ambil tuku bakso, susu wehne maneh. Loh, bakso. Kalau akrab teman boleh. Biasanya teman-teman klub Vespa itu kayak begitu. Benar-benar seia sekata. Ya. Totalitas dengan teman. Katanya mereka berani ke Sumatera sampai ujung Aceh naik Vespa itu. Tanpa bawa sangu. Yang penting bawa HP masih bisa untuk WA. Nanti kalau sampai Semarang keluwen, WA teman-teman klub Vespa yang ada di Semarang. Ya, merapat di situ makan-makan, berangkat lagi disangoni sama teman. Kayak begitu itu klub Vespa itu. Dulu ada sini namanya Mas Iwan, masih apa enggak Vespanya dulu ditinggal di situ. Itu Luwu Timur Sulawesi. Ya, sukanya pakai klub Vespa tapi yang ngaji.
Nah, pas kira-kira tahun kemarin abang ngaji ke Luwu, itu dia sudah jadi kiai. Muridnya banyak. Ya kayak begitu. Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang hatinya bersih, termasuk dalam bertemannya. Enggak dendam, enggak dengki, los tanpa rewel, totalitas dengan temannya. Saya katakan, yubahu emang dibolehkan lil insan bagi manusia an yakula makan min baiti sadiqi dari rumah temannya fi ghaibati ketika temannya pergi lagi tidak ada di rumah. Kenapa kok boleh? 5 karena adanya hubungan bainahuma antara dua teman itu minal mawaddah yakni saling mencintai, as-sadaqah saling berteman, wa qad jaratil 'adatu benar-benar telah berlaku kebiasaan adat istiadat bidzalika dengan saling memberi, saling mencinta. Wa dallatil ayatu 'alaih dan ayat pun menunjukkan hukum boleh itu. Perhatikan bahasa Arabnya teman itu sodik. Sodik, sod, dal, ada kof. Satu akar kata dengan sedekah. Sod, dal, kof. Satu akar kata dengan sidik. Jujur. Ya. Nah, jangan ngaku teman kalau enggak jujur dengan temannya. Jangan ngaku teman kecuali dia tulus dengan temannya. Kalau masih ada kepentingan, mau menang sendiri, mau enak sendiri, itu bukan temannya. Harus ada kejujuran. Lahir batin sama, serambut pun enggak ada beda. Lalu sedekah. Apa? Loman kepada teman, mau ambil silahkan. Yang situ juga mau ambil silahkan. Baru itu namanya sadiq, teman. Sadiq ada sedekahnya, ada sidiknya. Ya ada sidik, ya ada sedekah. Baru namanya sadiq, teman. Terus ada sidik. Kayak Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi disebut sidik. Apapun yang didawuhkan Nabi, apapun masuk akal atau tidak, pasti dipercaya oleh Abu Bakar. Kalau memang berteman, jangan curiga pada teman, jangan nuduh-nuduh pada teman, harus percaya, total. Nah temannya kalau dipercaya, ya aja nyolongan ya. Mumpung dipercaya nyolongan, ya gak situ jadi teman. Was-sadiq yafrah bi akli sadiqihi indah. Orang itu kalau benar-benar menjadi teman, dia akan bergembira karena temannya makan di rumahnya. Koncone mampir entek-enteki sego malah seneng. Mundur rambutan bareng-bareng koncone seneng. Itu berteman. Wa yusarru dan dia bergembira kalau teman-temannya makan di rumah. Ghayata surur dengan benar-benar bergembira. Allahumma enggak usah dimaknai ya, illa kecuali idza kana mimman qala fihi musyair. Kecuali jika si teman itu termasuk orang yang pernah dikatakan oleh seorang penyair sebagai berikut. Siyani kasru raghifihi au kasru azmin min idhamihi. Dua-duanya sama persis. Kasru raghifihi, irisan rotinya atau pecahan rotinya, au kasru azmin atau pecahan tulang.
min idhami dari tulang-tulangnya. Dua-duanya itu lo kok persis. Jangan-jangan satu tercipta dari tulang temannya. Jangan-jangan itu tercipta dari gennya. Kok cek persis sih? Itu kalau di Aceh sangat mungkin. Aceh terjadi tsunami. Banyak orang pada mati, tapi Allah memberi kenyataan, bayi-bayi banyak hidup. Orang tuanya, mas-masnya gede-gede pada mati, bayi malah hidup. Bayi itu terus dirawat. Kok sama persis? Jangan-jangan irisan rotinya. Atau jangan-jangan pecahan dari tulangnya. Artinya tercipta dari bibit temannya, jangan-jangan. Kembali ke Aceh, dikirain orang lain. Ternyata bayi itu dulu mungkin kakak beradik. Tapi dia sama-sama nggak ngerti kalau itu kakak beradik. Namanya bayi berserakan, dirawat, ditampung aja. Sampai ada yang terapung-apung di laut berapa hari itu. Masih hidup, makan apa, minum apa, tidur di mana. Terus akhirnya karena luar biasa, dia didatangi oleh CR7. Apa? Ronaldo ya kan pernah gitu. Diangkat menjadi anak angkatnya Ronaldo. Karena luar biasa kok hidup di tengah-tengah laut berhari-hari kok masih hidup. Nas'aluhu, kita mohon kepada Allah Ta'ala an yaqya, supaya Allah menjaga, menghindarkan kepada kita semua maradul bukhli, penyakit bakhil, wasukhi, medit banget. Bakhil itu enggak mau memberikan kepada orang lain, itu bakhil. Kalau sukhi, memberikan kepada orang lain enggak mau, plus minta, plus delap jaluan. Jaluan milik teman, dia sendiri kalau punya nekempol, itu sukhi. Isim fa'ilnya sahih. Bahasa Blitarnya meleki. Meleki. Kalau bakhil ya bakhil. Diminta enggak mau, tapi juga enggak suka minta juga. Bakhil masih lumayan dikit. Innahu sungguhlah Allah Sami'un maha mendengar, mujibud doa, maha mengijabah doa. Al-hukmur rabi' ma huwa hukmu syirkah fit ta'am. Apa hukum makan bareng? Makan bareng yang urunan. Kalau makan bareng talaman dimasakkan umi, terus dimakan bareng ya halal, enggak ada yang beda. Halal total, halal 100%. Kalau makan bareng urunan beras 2 on, nah ketika makan, sing wetenge gede, entek wakeh, sing wetenge cilik, entek didik, halal apa enggak? Liwetan bareng, makan bareng. Namanya asyirkah fit ta'am. Ya juzu boleh lil insan bagi manusia an yusarika membersamai bareng-bareng ghairahu dengan orang lain fi ta'ami dalam hal makanan. Wa qad dalla ala dzalika qauluh, hal yang demikian ditunjukkan oleh firman Allah mana laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au astata. Tiada atas kalian semua dosa jika kalian makan bareng-bareng atau sendiri-sendiri, dua-duanya boleh. Maksudnya mujtami'ina bareng-bareng au mutafarriqin atau secara terpisah sendiri-sendiri. Fa idza istaraka jama'atun fi ta'amin, jika bersekutu
serombongan orang dalam hal makanan, jaza maka boleh lahum bagi mereka an yakulu makan minhu dari ta'am mujtami'ina bareng-bareng. Enggak bareng-bareng juga boleh. Di wetan mateng mesti teleh talam karek ngeroyok ana sitoke, Mas aku njupuk sak piring sik tak nggih buku aku saiki poso. Enggak ikut makan bareng njupuk sak bagian. Boleh. Bareng-bareng boleh, dewe-dewe juga boleh. Jaza maka boleh lahum bagi mereka an yakulu makan minhu dari ta'am mujtami'ina halih bareng-bareng. Waqad kana ar-rajul yakhaf in akala ma'a ghairih. Dahulu orang itu takut jika makan bersama orang lain. Takut an yazida akluhu ala akli sahibih. Takut kalau makannya itu melebihi makan temannya, ya. Karena wetenge dawa puluhane gede. Nah, enggak berani makan bareng, khawatir dapat jatah lebih. Famtana'u li ajri dzalik. Lalu mereka enggan karena khawatir makan lebih minal ijtima bareng-bareng ala ta'am makanan, enggak mau bareng-bareng. Farakhoso lalu memberikan kemurahan, kelonggaran lahum kepada mereka Al-Qur'anu Qur'an Al-Karimu yang mulia wa abaha, ini bacanya Al-Karim apa Al-Karim. Di Arab ada tulisan ice cream, itu bacanya ice karim, hidup mulia, apa dibaca es krim, tapi gambarnya es krim. Wong Jawa enggak ngerti, ternyata kalau beli es krim hidupnya jadi mulia. Tak lihat di kampus itu, dia lihat di kamus ice karim, hidup mulia. Makanya orang Arab hidupnya mulia kalau makan es krim. Emang bacanya es krim, kamu aja yang baca ice karim. Wa abaha Qur'an membolehkan lahum bagi mereka al-akla ikut makan bareng, hatta meskipun walau kana ba'duhum asha nafsan, meskipun sebagian dari teman-teman yang makan bareng itu lebih bersemangat, lebih bersahwat. Wong Blitar ngarani luweh dokoh, luweh kemaruk, wa ausa'u ma'idatan, dan lebih gede, lebih longgar perutnya, wedelnya. Boleh. Wa qad dalla ala hadza qauluh. Hal yang demikian telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ngubyuki makan bersama anak yatim. Qul jawablah, islahul lahum khair. Niat berbuat baik kepada mereka itu baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian campur dengan mereka, boleh. Wong anak-anak yatim itu juga saudaramu sendiri. Fa'abaha Quran membolehkan lahum bagi mereka an yakhlutu mencampur ta'amal yatim, makannya si anak yatim dicampur bi ta'amihim dengan makanan mereka, lalu makan bersama. Fayaquluhu jami'an, kemudian mereka gurunya sama si yatim makan bareng-bareng. Wa nahwu hada adalah semisal hal ini qauluhu utawi firman Allah an ashabil kahfi tentang sosok para ashabul
kahfi. Apa? Faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Ketika mereka lapar ashabul kahfi pengen makan, utuslah seorang dari kamu dengan membawa uang dirham ini ilal Madinah ke kota. Aicah salah siji nang kutha tuku gorengan, tuku pakanan. Mereka tetap bersembunyi di dalam gua ashabul kahfi. Fal yanzur, lalu hendaklah melihat, mencari-cari, ayyuha azka ta'aman, mana di kota itu yang lebih suci, lebih bersih makanannya. Cara saiki iki nang Bali Mas ngawur iso-iso kena warung babi. Ayo iki bawa duit ke kota Denpasar. Hati-hati, cari yang halal food ya. Cari yang suci, cari yang halal muslim. Apa? Kok halal muslim? Muslim food supaya halal. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman. Lihat di kota itu mana yang lebih suci maka makanannya. Lalu setelah membeli, falyatikum, hendaklah dia segera kembali datang padamu. Birizkin, dengan membawa makanan. Minhu, dari uang tadi. Atau dari yang lebih bersih itu. Fakanal warik al-fiddah, adalah uang dirham, yakni uang perak. Lahum, milik mereka jami'an bareng-bareng. Berarti untuk membeli roti mereka urunan duit mereka bareng-bareng. Wa ta'am bainahum, makanan juga menjadi milik di antara mereka. Fastajazu aklah, mereka pun membolehkan makan. Wa hadza ma yusammihi fuqaha al-munahadah, makan bareng, liwetan bareng, urunan bareng, lalu dimakan bareng. Inilah yang oleh para fuqaha dinamakan al-munahadah. Nek ning pondok jenenge liwetan. Sampeyan wis gak usah liwetan. Mbok liwetan mbok nisor ya. Lebih ngirit, lebih waret. Dijamin lebih waret. Ngono lho, sing lapangan yang baru dibeli. Sampeyan gawe kubu-kubukan liwetan ning kono, kayu-kayu akeh. Rame-rame mangan ning kono, mari ngono dikorai. Rame ya. Asik. Wahia, maknanya munahadah adalah asyirkatu, makan bareng-bareng, kongsi, allati yaf'aluhan nas, yang terbiasa dilakukan para manusia, bil asfar, ketika bepergian. Bepergian piring-piring repot, dadak ngai piring dewe-dewe. Enak ngliwet tumplek terus makan bareng. Itu namanya munahadah, liwetan bareng. Al-hukmul khamis, hal tuqta'u yadu fis sariqah min baitil maharim. Al-Fatihah.